Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari dengan NPM 2021030278, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, kelas F. Di sini saya akan menyampaikan materi-materi hukum acara pidana, dan video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS yang diampu oleh dosen penyampu Bapak Idrus Al-Ghifari, SHMH. Baik, langsung saja materi yang pertama, yaitu penyelenggaraan peradilan pidana. Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana melalui dari proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Atau dengan kata lain, bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan tugas lembaga pemasyarakatan. Adapun model-model dalam sistem peradilan pidana, yang pertama yaitu Crime Control Model atau yang sering disebut dengan COM, didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku kriminal haruslah ditindak dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Yang kedua, due process model. Model ini merupakan reaksi terhadap COM, di mana model ini menitik beratkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dan yang ketiga, pemilih model. Pemilih model adalah suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga, yaitu meskipun salah satu keluarga dipukul, dijewer, namun dia tetap dalam satu kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peradilan pidana, yaitu yang pertama, faktor perkara yang terjadi. Dalam suatu kenyataan, lembaga peradilan bukan pencipta perkara, melainkan sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan perkara. Yang kedua, faktor peraturan hukum, di mana satu segi dari apa yang dinamakan negara berdasarkan atas hukum adalah senantiasa melaraskan sikap dan perilaku setiap individu dengan keinginan-keinginan yang dirumuskan oleh hukum. Dan yang ketiga, faktor penegak hukum. Posisi penegak hukum pada proses penyelenggaraan peradilan adalah sangat dominan, karena semua input yang harus masuk ke dalam proses tersebut baru dapat memberi andil pada output, manakala telah mendapat pengelolaan terlebih dahulu dari penegak hukum. Dan yang keempat, faktor fasilitas dan sarana penunjang. Penyelenggaraan peradilan pidana di tingkat peradilan nampak tidak sekedar membutuhkan masukan baik berupa perkara, peraturan hukum ataupun aktivitas para penegak hukum, melainkan sangat membutuhkan pula masukan-masukan yang berupa fasilitas dan penunjang hukum yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, pembahasan materi yang kedua, yaitu sepintas perkembangan hukum acara pidana. Dalam materi ini, pembahasan tentang perkembangan hukum acara pidana pada zaman Indonesia Merdeka. Untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, semua undang-undang yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Untuk mengisi kekosongan hukum pada masa tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya hukum pidana yang berlaku di Jawa dan Madura, atau berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 1946, diberlakukan juga untuk daerah Sumatera. Dalam materi ini juga membahas tentang acara pidana sebelum zaman kolonial dan acara pidana pada zaman kedudukan Jepang dan sesudah proklamasi kemerdekaan, beserta hukum adat dan sejarah tingkat terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu mendalami pengertian hukum acara pidana. Pengertian hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana itu sendiri. Seperti diketahui, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan bentuk, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Adapun tujuan dan fungsi hukum acara pidana. Fungsinya yaitu caranya bagaimana negara mengetahui alat-alat kekuasaannya
menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana, usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum tadi, dan yang tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum itu dan jika perlu untuk menahannya. Atas dasar hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana mempunyai 3 tugas pokok, yaitu yang pertama mencari dan mendapatkan kebenaran materi, dan yang kedua memberikan suatu putusan hakim, dan yang ketiga pelaksanaan keputusan hakim. Dan selanjutnya, orang-orang yang dapat terlibat dalam hukum acara pidana yaitu setiap orang, dan yang kedua para pejabat penyelidik atau penyelidik tindak pidana, dan yang ketiga para pejabat penuntut umum, dan yang keempat para pejabat eksekusi pidana, kelima para penasehat hukum, dan keenam para pejabat di bidang pengadilan seperti hakim. Selanjutnya, ilmu-ilmu pengetahuan membantu hukum acara pidana yaitu logika, psikologis, kriminalistik, psikiatri, kriminologi, dan hukum pidana. Selanjutnya membahas juga tentang kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam hukum acara pidana. Dan yang terakhir membahas tentang asas-asas dalam hukum acara pidana. Baik, selanjutnya materi yang keempat yaitu membahas tentang tahap-tahap pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Tahap yang pertama yaitu panggilan atau surat dakwaan. Apabila pemeriksaan pendahulu dari suatu perkara pidana di bawah pimpinan penyelidik telah selesai, artinya apabila menurut pendapat penyelidik keterangan-keterangan sudah cukup terkumpul untuk memberikan bahan kepada jaksa guna melakukan tuntutan kepada tersangka, dan jaksa penuntut hukum berpendapat bahwa hasil penyelidikan kepolisian memenuhi persyaratan untuk melakukan penuntutan, maka jaksa melimpahkan perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negara dalam waktu secepatnya dengan membuat surat dakwaan dalam pasal 140 ayat 1 dan pasal 143 ayat 1. Dan yang kedua tahapannya yaitu memutuskan sengketa wewenang mengadili. Dan yang ketiga yaitu tahapan acara pemeriksaan biasa. Yang keempat tahapan pemeriksaan acara singkat yang diperiksa menurut cara. Dan yang terakhir tahapan pemeriksaan acara secara cepat. Baik, selanjutnya materi yang kelima yaitu penuntutan hukum acara pidana. Apa sih pengertian penuntutan itu? Pada pasal 1 ayat 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP tercantum definisi penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim sidang peradilan. Sifat perdata di penuntutan tersebut menyebabkan pula bahwa kerap kali sesuatu tuntutan pidana tidak dilakukan oleh orang yang dirugikan karena ia takut terhadap pembalasan dendam atau ia tidak mampu untuk mengungkapkan kebenaran dari tuntutannya sebab kekurangan alat-alat pembuktian yang diperlukan. Atas alasan ini maka pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pembinaan peradilannya yang baik telah dan menyerahkan kepada suatu badan negara. Menurut pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, menuntut umum mempunyai wewenang. Yang pertama, menerima dan memeriksa berkas perkara penyelidikan dari penyelidikan atau pembantu penyidik. Dan yang kedua, mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyelidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberikan petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik. Dan yang tiga, membuat surat dakwa. Dan yang keempat, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang. 1. Lembaga penuntutan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam menegakkan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun asas-asas penuntutan, yang pertama asas legalitas, yaitu asas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Dan yang kedua asas apolitas,
yaitu asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk melakukan penuntutan atau tindak terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan menyampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum. Dan yang ketiga, asas akusatoria, yaitu kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek dalam pemeriksaan perkara pidana. Menurut KUHP, tentu mengenai batasan penuntutan diatur di dalam pasal 1 yang dimaksud penuntutan adalah tindak penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Penuntutan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa yang mempunyai wewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum. Di dalam pasal 1 ayat 6 KUHP, pengertian jaksa dan penuntut umum berbunyi sebagai: yang pertama, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melakukan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. B. Penuntutan umum adalah jaksa yang memberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim. Di dalam pasal 13 KUHP ditentukan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk undang-undang ini untuk melakukan tuntutan yang melaksanakan ketetapan hakim. Setelah penuntutan umum menerima hasil penyelidikan dari penyidik, maka haruslah segera mempelajari dan teliti di dalam waktu 7 hari, wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyelidikan itu sudah lengkap atau belum. Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyelidikan yang lengkap dari penyelidik, maka segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu kewenangan pengadilan untuk mengadili. Secara konseptual, istilah kewenangan atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda atau bevoegd, yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan atau hukum administrasi. Oleh pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Selanjutnya, kewenangan mengadili. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefinisikan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di wilayah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan kewenangan mengadili tersebut menjadi dua macam, yakni kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Selanjutnya, kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili. Salah satu lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah lingkungan peradilan umum. Undang-Undang Peradilan Umum menentukan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan, pada umumnya mengenai perkara pidana dan perdata. Kekuasaan pengadilan negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang ditimbulkan karenanya, atau hak kependataan lainnya, kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan. Selanjutnya, kewenangan pengadilan umum di Indonesia. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kekuasaan demi lazim dikenal dengan sebutan kewenangan mengadili atau kompetensi. Badan-badan peradilan tersebut mempunyai kewenangan masing-masing dalam menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Dan yang terakhir ada asas-asas tentang peradilan umum dan negeri. Yang pertama, asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, asas praduga, tindak bersalah. Dan yang ketiga, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keempat, asas hak ingkar. Kelima, asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan kehadiran terdakwa. Dan yang keenam, asas equality before the law. Dan yang ketujuh, asas bantuan hukum. Kedelapan, asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Selanjutnya, materi yang ketujuh yakni ganti rugi, rehabilitasi, dan penggabungan gugatan ganti rugi. Dari segi bahasa, pengertian rugi dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai pengertian kerugian atas suatu akibat yang timbul.
Adapun sistem ganti rugi yaitu ganti kerugian yang diuraikan dalam buku Compensation of the Witch of Crime yang kemudian dijabarkan dalam sebuah buku pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang membedakan sistem ganti rugi menjadi 5, yaitu yang pertama ganti rugi yang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur perdata. Kedua, ganti kerugian yang bersifat perdata tetapi diberikan prosedur pidana. Ketiga, ganti kerugian yang bersifat perdata tapi terjalin dengan sifat pidana. Dan yang keempat, ganti rugi yang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur. Yang terakhir, ganti kerugian yang bersifat netral dan diberikan dengan prosedur pidana. Selanjutnya, cara menuntut ganti rugi jika menjadi korban tindak pidana dan proses pelaksanaan gugatan ganti rugi. Yang pertama, cara menuntut ganti rugi jika menjadi korban tindak pidana. A. Melalui penggabungan gugatan ganti rugi dan perkara pidana. B. Melalui gugatan perbuatan melawan hukum. 3. C. Melalui permohonan restitusi. Dan yang kedua, proses pelaksanaan gugatan ganti rugi. Proses penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti rugi apabila berkas perkara telah masuk dalam pengadilan militer, maka pihak korban dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Dan yang ketiga, proses pelaksanaan gugatan ganti rugi. Proses penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti rugi yaitu apabila berkas perkara telah masuk dalam pengadilan militer, maka pihak korban dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian, dan pemohon tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum auditor militer mengajukan tuntutan pidana. Adapun proses ganti rugi melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melanggar hukum itu sebagai terdapat dalam pasal 1365 karena seperti dikatakan Subekti SH, jawabannya atas pertanyaan ini adalah amat penting bagi lalu lintas hukum 17 Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa perbuatan itu mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, dan keguncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar. Dan yang terakhir itu proses gugatan ganti rugi melalui permohonan atau restitusi. Berdasarkan permohonan restitusi ini dapat diajukan sebelum atau setelah melakukan ditanya bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya materi yang ke-8 yaitu pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses pemeriksaan dimulai dari penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Tingkat pemeriksaan maka terlebih dahulu diperiksa oleh penyidik dengan memperhatikan perlindungan saksi tanpa ancaman atau tekanan dari pihak manapun. Selanjutnya, perkara pidana terdakwa perkara yang diajukan oleh JPU diterima oleh Panitera Muda Pidana dan harus dicatat dalam buku register perkara, seharusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan hakim atau majelis yang menyidang perkara tersebut. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada wakil ketua terutama pada pengadilan negeri yang berjumlah perkaranya banyak. Maka dalam hal dikabulkan untuk tidaknya permohonan tersebut harus atas bermusyawarah majelis hakim. Yang pertama, perkara pidana singkat berdasarkan pasal 203 ayat 1 KUHP, maka yang diartikan dengan perkara-perkara dengan acara singkat adalah perkara-perkara pidana yang menurut penuntut umum membuktikan serta penerapan hukumnya mudah, sifatnya sederhana. Dan yang selanjutnya, pemeriksaan ahli definisi. Keterangan ahli menurut pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya, mempunyai barang bukti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun, dalam pasal 39 ayat 1 KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu yang pertama, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Yang kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Dan yang ketiga, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidik tindak pidana. Keempat,
benda yang khusus buat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana. Kelima, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan untuk, dengan kata lain, benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 KUHP dapat disebut sebagai barang bukti. Selanjutnya juga membahas tentang tahapan penanganan perkara di persidangan peradilan. Yang pertama, upaya perdamaian. Pada perkara perceraian seperti cerai gugat atau cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak di berperkara pada setiap kali persidangan. Yang kedua, pembacaan surat gugatan atau permohonan penggugat. Sebelum surat gugatan atau permohonan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata, umum sidangnya melalui terbuka. Dan yang ketiga, jawaban tergugat atau termohon. Setelah gugat atau termohon dibacakan, kemudian tergugat atau termohon diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Yang keempat, reflik penggugatan atau permohonan. Setelah tergugat atau termohon menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menangkapnya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini, ada kemungkinan penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan kebenaran jawabannya. Dan yang kelima, dupli tergugat atau termohon. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberikan kesempatan untuk menanggapinya dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulang sampai ada titik temu antar penggugat dengan tergugat. Yang keenam, pembuktian. Alat-alat bukti yang sah yaitu yang pertama, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk dalil keterangan terdakwa, dan kesimpulan para pihak pada musyawarah majelis hakim dan putusan hakim. Baik, lanjut materi yang ke-9 yaitu perihal pembuktian. Kata pembuktian memiliki arti memberi kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Adapun macam-macam teori sistem pembuktian yaitu teori pembuktian bebas, teori pembuktian negatif, dan teori pembuktian pasif. Selanjutnya, hukum pembuktian. Penegakan hukum secara pidana khususnya di Indonesia pada prinsipnya adalah mencari kebenaran material. Untuk dapat mengungkapkan sebuah kebenaran material, maka sangat diperlukan suatu tindakan pembuktian. Oleh karenanya, pembuktian memiliki fungsi yang sangat penting dan merupakan titik sentral dalam proses pemeriksaan perkara pidana. KUHP memiliki sifat pembuktian yang limitatif, artinya mengenai hal-hal yang dibuktikan hanya terbatas pada hal-hal yang diatur dalam KUHP itu sendiri. Begitu pula dalam cara menggunakannya dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti. Hanya boleh dilakukan dalam batasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Adapun alat-alat bukti, yang pertama alat bukti keterangan saksi, yang kedua alat bukti keterangan ahli, dan yang ketiga alat bukti surat. Yang keempat, alat bukti petunjuk, dan yang kelima, alat bukti keterangan terdakwa. Ketentuan keterangan terdakwa yang sah ialah keterangan yang diberikan di muka sidang pengadilan, keterangan yang sah dan mempunyai nilai pembuktian yang dapat digunakan hakim bersama alat bukti lainnya dalam pertimbangan hukumnya atau dalam usaha hakim membentuk keyakinan untuk menarik kembali keputusan akhir perkara di pengadilan. Dan selanjutnya materi yang ke-10 yaitu putusan-putusan pengadilan. Putusan pengadilan atau disebut juga putusan hakim merupakan pernyataan yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan seadil-adilnya. Adapun 3 prinsip keadilan yaitu yang pertama, kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, dan kedua, perbedaan, dan yang ketiga, persamaan yang adil atas kesepakatan. Adapun jenis-jenis putusan pengadilan, yang pertama putusan akhir, dan yang kedua putusan yang bukan putusan akhir. Dan ada juga bentuk-bentuk putusan pengadilan, yang pertama putusan bebas, dan yang kedua putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan yang ketiga putusan pemindaan pada asasnya.
Setelah putusan pemidaan dibacakan oleh majelis hakim, harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu yang pertama menerima atau menolak putusan, yang kedua mempelajari putusan, yang ketiga meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan gerasi, dan yang keempat pengajuan banding, dan yang terakhir mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan. Dan yang ke-11 yaitu membahas tentang upaya hukum. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seseorang manusia yang dapat melakukan kesalahan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Adapun macam-macam upaya hukum, yaitu yang pertama upaya hukum biasa, yang kedua upaya hukum luar biasa. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Yang pertama yaitu membahas tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Dan adapun sumber-sumber hukum eksekusi yaitu yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk separuh wilayah. Dan yang kedua, KUHP Tentara. Dan ketiga, Undang-Undang Nomor 7 tentang pengusutan atau penuntutan dan peradilan tindak pidana 1 ekonomi. Pelaksanaan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi ini di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur dalam Pasal 207 KUHP menentukan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya. Sejalan dengan ketentuan pasal 270 KUHP tersebut dijelaskan pula dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Demikian materi hukum acara pidana yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, lebih dan kurangnya saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.